salah satunya bambu petok akar ruas normal ini sedulur ya. Ini adalah bambu dari Jombang, Jawa Timur sedulur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan channel Bambu Wangker. Alhamdulillah, semoga atas ridha Allah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, Allahumma amin. Buat sedulur-sedulurku se-Nusantara, khususnya para pecinta bambu unik Nusantara dimanapun berada, juga teman hobi, teman pembolang, juga teman pengkaji beling seluruh saya terlebih dahulu mau mengawali dengan edukasi bambu saya, mulai dari satu persatu ya tentunya, karena memang di sini di museum saya ini jumlahnya ribuan, sehingga akan memakan waktu mungkin yang lumayan lama, mungkin 1 tahun 2 tahun, saya kurang tahu. Yang jelas Pak, insya Allah semoga atas ridho Allah saya diberi kekuatan, diberi pemahaman, diberi petunjuk atas ridho Allah, sehingga saya bisa mengedukasi tentang nama, pakem, sekaligus ciri-ciri dari semua bambu unik Nusantara. Dari bambu yang sudah diberi nama oleh para sesepuh bini sepuh bambu unik Nusantara, dan tentunya juga akan mengedukasi bambu-bambu baru yang mungkin masih banyak sekali rahasia-rahasia nama di balik bambu unik Nusantara. Oke sedulur, di sini saya juga akan mengedukasi sekaligus memberikan suatu penjelasan bahwa setiap bambu nanti yang akan saya edukasi namanya sekaligus juga dari tempatnya. Seperti contoh bambu, misalkan bambu si A, mungkin ini dari wilayah Jombang atau dari wilayah Surabaya atau dari wilayah daerah-daerah yang mana. Tentunya nanti di situ akan saya jelaskan supaya di dalam menyikapi tentang dunia bambu unik Nusantara ini bisa terisolasi ya, atau bisa dipertanggungjawabkan atau bisa dipahami oleh seluruh sedulur-sedulur di Nusantara. Oh, ternyata bambu ini dari sana, ini dari sana. Nah, akhirnya di situ akan bisa menjadi suatu rasa persatuan dan kesatuan antar sesama keluarga besar komunitas pecinta bambu unik Nusantara. Oke sedulur, terlebih dahulu di sini saya sebelumnya mohon maaf, khususnya para sesepuh bini sepuh bambu unik Nusantara. Saya tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa rendah hati saya pada seluruh sesepuh bini sepuh bambu unik Nusantara, karena tanpa beliau kami pun tidak bisa berbuat apa-apa, karena segala sesuatu itu pasti ada awalnya. Kita sebagai generasi muda cuma mulai masuk ke dalamnya, tapi untuk awal itulah perjuangan dari sesepuh bini sepuh bambu unik Nusantara yang mungkin akan menjadi suatu toleransi atau menjadi suatu pedoman kita dalam menyikapi tentang dunia bambu unik Nusantara. Karena kalau tidak diperkenalkan pusaka alam bambu unik Nusantara ini pada masyarakat, tentulah kita tidak tahu sebagaimana besarnya, sebagaimana banyaknya, atau sebagaimana luasnya dunia bambu unik ini. Ternyata dunia bambu unik ini adalah benar-benar dunia yang positif di dalam menempuh kehidupan, sekaligus mencerminkan budi-budi pekerti luhur, sekaligus juga memberikan pikiran-pikiran yang positif pada setiap manusia, khususnya bagi para pengkaji deling seluruh Nusantara. Karena di dalam dunia bambu unik Nusantara ini setidaknya bisa saling menghormati, menghargai satu sama lain, sehingga di situ tidak akan terjadi suatu benturan atau suatu gesekan tentang arti faham yang sebenarnya. Karena di dalam bambu unik ini memang gampang-gampang susah.
Dan untuk menyikapi tentang kajian bambu unik Nusantara ini pun juga tidak mudah. Karena setelah saya amati, memang banyak sekali ya dari rekan-rekan sedulur-sedulur ini mengatakan ini itu filosofinya ini itu semua bebas. Saya tidak istilahnya itu tidak mempersoalkan tentang segala sesuatu pendapat atau dari segala sesuatu pemikiran dari sedulur-sedulur. Tapi setidaknya di situ hanya bagi para teman-teman pengkaji deling, juga teman-teman pencinta bambu unik Nusantara yang bisa menilai dari segala sesuatu tentang apa yang disampaikan oleh sedulur-sedulur kita semua. Setidaknya di dalam dunia bambu unik kita tetap konsisten, tetap bersatu, tetap berkeluarga, juga tetap rasa menghormati satu sama lain, sehingga di situ akan terbentuk wadah-wadah di dalam dunia bambu unik Nusantara. Oke sedulur, untuk mengawali pada saat ini ya, sesuai apa yang barusan saya sampaikan buat sedulur-sedulurku pecinta bambu unik seluruh Nusantara, bahwa di sini saya minta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus saya meminta dukungan sedulur-sedulur saya seluruh Nusantara, khususnya para pecinta bambu unik Nusantara dimanapun berada, mulai dari ujung timur, ujung barat, utara, selatan, tengah, dan yang belum tersampaikan ya semuanya. Saya minta dukungan, minta doa restu, semoga apa yang menjadi bagian niat hajat saya untuk edukasi seluruh nama pakem bambu unik Nusantara, mulai dari satu persatu atau dua, tentulah di situ menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Oke sedulur ya, sebelumnya saya mohon maaf karena memang di dalam dunia bambu ini bagi saya sangatlah berarti sekali ya, karena dengan adanya bambu unik ini setidaknya kita bisa belajar bersama, yaitu tentang pusaka alam Nusantara. Tapi saya ingatkan lagi sedulur ya, buat sedulur-sedulurku, khususnya sedulur muslim ya, sedulur muslim, selama kita bermain dengan apa saja, termasuk pusaka alam Nusantara ini, dan segala jenis pusaka apa saja, yang penting kita jangan sampai lepas dari Quran hadis. Karena bagi umat muslim setidaknya kita harus bisa memahami, karena dengan adanya kekuatan kita berpegang teguh pada Quran hadis, tentulah di situ tidak akan mengurangi dari ketauhidan kita. Semua ini adalah pusaka alam. Pusaka alam ini bukanlah berbentuk bambu, tapi apa yang kita pakai ini termasuk pusaka. Dan pusaka itu tentulah dimanfaatkan oleh manusia. Seperti saya memakai kopiah, ini juga pusaka. Saya memakai cincin, ini juga pusaka. Saya memakai gelang juga pusaka. Saya memakai baju juga pusaka. Celana juga pusaka. Dalam artian pusaka itu adalah segala sesuatu yang menjadi bagian dari kebutuhan di dalam diri kita. Inilah yang namanya pusaka. Jadi kita tidak boleh, setidaknya kita jangan sampai gagal paham tentang menyikapi arti sebuah segala sesuatu yang terkandung di dalam dunia ini. Karena ngaji deling, tetaplah ngaji deling. Ngandelke pangeling, eling marang ngersane Gusti kang peparing, eling marang ngersane Allah, yaitu Zat kang Maha Suci. Inilah kekuatan dari ngaji deling. Oleh karena itu sekali lagi saya sampaikan buat sedulur-sedulurku ya, setidaknya di dalam ngaji deling ini memang banyak sekali ya konteks-konteks yang perlu kita pahami, terutama
dalam diri kita, sekaligus suatu pegangan kita. Dalam arti pegangan bukan bambunya, tapi pegangan kunci dari arti sebuah bambu. Sebelumnya saya mohon maaf untuk mengawali pada saat ini sedulur ya. Di sini saya mempersiapkan ada 2 bambu sedulur ya. Di sini ini adalah bambu ruas normal ini sedulur ya. Ini namanya bambu petuk ruas normal. Ciri-ciri dari bambu petuk ruas normal ini sedulur ya, ini adalah bambu petuk langkah ruas normal. Jadi jangan salah paham sedulur ya. Nah, seperti ini adalah ruasnya normal. Bambu petuk langkah ruas normal. Jadi di sini ruasnya ini juga normal, di sini juga normal menghadap ke atas semua, dan di sini pun juga ada tumpinya. Tapi dari ranting ini bekuk seperti membentuk ranting ketemu, seperti petuk gunung. Enggak. Tapi ini bukan bambu petuk, tapi ini adalah gambaran dari contoh, yaitu bambu petuk langkah ruas normal. Ini yang satu dulu ya. Dan bambu ini asal usulnya yaitu dari daerah saya sendiri, yaitu dari Desa Karangan, Kecamatan Badekan, Kabupaten Ponorogo, tepatnya yaitu di Dukuh Tunggur. Ini bambu dari tempat saya sendiri, dan bambu ini saya dapatkan sekitar 7 tahun yang lalu. Bambu ini sedulur ya, dan sampai sekarang pun masih tersimpan seperti ini sedulur. Jadi sekali lagi saya tegaskan sedulur ya, buat sedulur-sedulurku, bambu ini namanya bambu petuk langkah ruas normal, seperti ini. Dan ini apabila dikaji pun sangat dalam sekali makna dari bambu petuk langkah ruas normal tersebut sedulur ya. Pak, insya Allah nanti akan saya kupas apa hakikat filosofi bambu petuk langkah ruas normal ini di channel saya, Bambu Wengker. Dan untuk yang kedua sedulur ya, nah ini yang tak asing lagi sedulur ya, ini adalah bambu yang sangat luar biasa sekali. Karena untuk menemukan bambu seperti ini pun gampang-gampang susah sedulur ya. Bambu ini juga sudah beda lagi sedulur ya. Kalau ini namanya bambu petuk ruas normal, tapi bambu petuk akar ruas normal sedulur ya. Nah, jadi ini namanya bambu petuk akar ruas normal. Dan ciri-ciri dari bambu petuk akar ruas normal ini seperti ini sedulur ya. Jadi kalau dilihat ini juga persis seperti bambu petuk sedulur ya. Nah, terbolak-balik pun seperti bambu petuk. Cuma bedanya ini adalah terbentuk dari sebuah proses atas, dan di sini mengeluarkan akar sehingga seperti petuk. Jadi tanpa akar ini kepetuk sama ranting yang bawah. Dan di sini pun ada lubang alur. Ini bukan sambung rogo, soalnya ini terkelupas. Kalau sambung rogo ini bambunya ada kulitnya terus menyatu lagi, namanya sambung rogo. Tapi ini bukan sambung rogo. Jadi ini murni bambu petuk akar ruas normal. Dan ini pun nanti kalau dikupas pun juga sangat mendalam sekali arti hakikat filosofi dari bambu tersebut sedulur ya. Dan bambu ini sedulur ya, saya dapatkan ini Pak, insya Allah
saya alamatnya saya belum jelas. Soalnya waktu itu memang untuk daerah lain ya, tapi sebelumnya maaf dulu ya. Nanti kalau bambu dari daerah lain, mungkin saya tidak tahu alamatnya, tapi akan saya jelaskan dari mana asalnya bambu tersebut. Dan salah satunya bambu petok akar ruas normal ini sedulur ya. Ini adalah bambu dari Jombang, Jawa Timur sedulur ya. Ini ketika waktu perjalanan saya ke Jombang Mojowarno, ke saudara saya, adik saya, dan di situ saya menemukan bambu tersebut. Nah, ini bisa dikatakan, biasanya juga bisa dikatakan petok panguripan, itu juga bisa. Ya, ini dulu ya. Petok akar panguripan ruas normal juga bisa. Jadi seperti ini ciri-cirinya. Dan bambu ini dari Jombang. Pak, insya Allah dekat dengan pondok pesantren Tebu Ireng ini sedulur. Oke sedulur, kiranya sampai di sini dulu ya perjumpaan kali ini. Semoga dengan edukasi ini bisa menjadikan suatu pemahaman buat sedulur-sedulurku dimanapun berada, khususnya sedulur-sedulurku para pecinta bambu unik Nusantara. Semoga dengan penjelasan tentang nama pakem tersebut ini setidaknya bisa menjadikan suatu pemahaman. Tapi sebelumnya saya juga pun minta maaf apabila ada pemahaman yang lain mungkin dari sedulur-sedulur. Itu terserah sedulur-sedulur semuanya, karena memang di dalam bambu, setiap bambu ini memang memiliki rasa, juga memiliki ruh ketika masih hidup di bumi. Sehingga bambu ini bisa kita ajak untuk saling memahami tentang dunia rasa kita. Buat sedulur-sedulurku se-Nusantara, khususnya para pecinta bambu unik Nusantara dimanapun berada. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.